kita melihat dari berbagai macam negara, mereka sudah mulai beraktivitas secara normal, dan di pemerintah kita juga sudah beransur-ansur melakukan kelonggaran-kelonggaran yang insya Allah pada di bulan Ramadan ini kita sepenuhnya akan terbebas dari pandemi ini. Insya Allah dalam memasuki bulan Ramadan kita melakukan banyak hal. Kita harus tafakur, kita harus betul-betul introspeksi diri. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sama-sama kita tahu bulan suci, akan menjadi titik nol kalau menurut kami Pak Lurah. Insya Allah di bulan Ramadan kita memulai lagi dengan kondisi era yang sebelumnya. Namun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pandemi yang kemarin kita lewati ada pelajaran buat kita, yang mana sewajibnya kita memang harus melakukan protokol. Protokol itu bukan karena pandemi, tapi memang selayaknya kita melakukan hal-hal itu. Terkait dengan tema saat ini adalah mencetak entrepreneur, adik-adik kami yang baru belajar, bekerja, yang baru lulus dari kuliah. Intinya harus betul-betul belajar. Tadi menarik Pak Lurah menyampaikan, harus tahu dari diri kita sendiri, kita ini mau melakukan apa. Tidak bisa kita ngikutin orang lain, karena akan berbeda. Entrepreneur sejati itu adalah kita yang tahu bagaimana, kita tahu passion kita itu bagaimana. Passion kita adalah di bidang ini. Memang betul-betul tadi juga sudah disinggung sama Pak Mansur. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak Lurah. Wajib kita mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Tidak bisa kita melihat oh ini berat, ini susah, ya harus belajar. Bagaimana sekarang sangat mudah. Kita googling apapun ada di sana, mau tanya apapun ada di sana jawabannya. Saya kira entrepreneur ini bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Sebaliknya entrepreneur itu sangat mudah. Beda dengan profesi-profesi. Kalau profesi kita harus belajar, harus menuntaskan sesuai dengan profesi masing-masing. Entrepreneur tidak. Kita cukup belajar sedikit. Saya sekalian, silakan Anda mempelajari, Anda melihat, Anda introspeksi. Apa yang perlu kita kerjakan ke depan? Kita melihat peluang ke depan. Tidak harus kita bekerja menjadi entrepreneur ini, menjadi entrepreneur adalah sesuatu yang menggunakan modal besar. Tidak. Entrepreneur itu adalah bisa memanfaatkan networking. Networking ini tujuan utama. Support, saling bersinergi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Contoh BPALB di sini sebagai distributor pupuk, yang lain tidak bisa mengikuti beliau. Bagaimana caranya? Belajar sama beliau. Bisa menjadi sub-agent beliau. Bisa menjadi kepanjangan tangan beliau. BPALB menjual berapa? Satu contoh. Saya menjual 150.000. Nggak usah banyak. Kita ngambil keuntungan 5.000. Ini menjadi sesuatu yang besar. Kita jangan melihat dari nilainya, tapi kuantitinya yang kita harus lihat. 5.000 kalau kita bisa kalikan 1.000 dos atau 10.000 dos, itu sudah sangat besar. Mungkin bisa lebih dari Habib Ali sendiri. Ini adalah peluang-peluang yang perlu kita lihat bersama, apalagi di era sekarang ini. Tidak perlu lagi kita juga harus ada kantor yang besar, di kantor yang memang representatif. Tidak. Di mana letak kita sekarang? Semua ada di kita. Sebenarnya mungkin rekan saya bisa menambahkan, Syekh Alfang. Ini ada Pak Ali. Ini guru besar kita semua di sini. Di sini kita sudah mulai barusan.
Beliau ini juga pakar dalam semua hal ini. Belajarnya mestinya sama beliau. Izin Bang, tadi kami menyampaikan bahwa entrepreneur ini bukan sesuatu yang berat. Entrepreneur itu yang memang di masa kemarin era pandemi ada yang kena PHK, tadi juga disinggung. Ini Bang Ari, beliau ini Pak Lurah kita luar biasa. Bukan cuma sebagai Pak Lurah, beliau entrepreneur sejati. Tadi udah dikupas tuntas sama beliau tadi, itu luar biasa. Jadi saya kira dari kami sementara itu nanti bisa disambung oleh ini guru besar saya juga. Silakan Pak. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanquliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Hadratul kiram wal muhtaram, wabil khususil khusus ini guru kami Habib Alwi Alidrus, saya senior saya, beliau CEO owner dari Alisan Travel Haji dan Umroh sekaligus ketua Gapura Habib Ali, dan juga beliau orang tua kami Al Habib Ahmad Abdullah Alidrus Assegaf, mohon maaf, dan juga para duriyah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sama-sama kita cintai juga Pak Lurah Pondok Labu yang alhamdulillah pada sore hari ini berkenan hadir bersama-sama kita, dan beliau juga yang kami cintai, saya salah satu fansnya beliau, Bang Ari Untung. Masya Allah, sebenarnya ini satu kehormatan untuk saya, orang kampung jauh datang dari Cirebon. Habib Alwi minta kami datang ke Jakarta, tepatnya di Islamic Center, Albil Islamic Center, yang undang beliau guru saya, yang kedua guru saya Habib Ali, dan juga hadir juga fans saya ngefans banget gitu ke Bang Ari. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya juga bisa datang bersilaturahmi. Bicara tentang entrepreneur tadi sudah cukup luar biasa. Yang paling penting adalah Islam mengajarkan kita untuk selalu mutafail. Mutafail itu optimis. Ya, ini dalam konsep Islam. Ya, konsep Islam kita harus terus mutafail apapun itu yang terjadi. 2 tahun kita diuji oleh satu hal yang kecil bagi Allah, besar sekali untuk kita. Ya, banyak mungkin dari kita dirumahkan, di PHK dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu semua menjadi sebab kita makin optimis untuk terus melangkah maju ke depan, karena sungguh sebenarnya ada satu hikmah luar biasa yang kita bisa ambil semua di masa pandemi, ujian yang melanda kita ini, yaitu bagaimana kita menjadi pemenang yang sejati. Saya sering bicara kepada teman-teman bagaimana kalau kita ingin menjadi pemenang sejati, yaitu saat pandemi. Ya, kalau usaha kita rugi biasa, yang lain juga rugi. Statusnya berubah menjadi endemi, maka kita sudah menang, kita sudah menang, tidak berpikir lagi untuk mempersiapkan. Maka sungguh ini adalah waktu di mana kita betul-betul bisa menjadi pemenang. Ya, kan syaratnya dalam Islam, ya kalau kita mau jadi seorang pengusaha, pembisnis dan sebagainya, mesti mutafail lah, mutasyaim. Kita mesti optimis selalu, tidak boleh pesimis. Wahyal hayat allati la yartadihal Islam. Pesimisme